Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dan kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tumpangkan tangan kiri di dada dan saya berdoa buat saudara. Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan berkati anak-anak ini. Biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dalam tuntunan firman Allah hidup dalam kebenaran. Masa depan mereka penuh pengharapan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan orang tua mereka. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka dibuat Tuhan berhasil. Dan pagi hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kabar saudara-saudara semuanya adalah sangat luar biasa baiknya. Kenapa saudara luar biasa baiknya? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini seluruh umat Kristen merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau hari yang ke-10 sesudah Yesus naik ke surga. Dan hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus di mana awal mula gereja Tuhan berdiri. Gereja Tuhan sejarahnya dimulai dari hari Pentakosta seperti yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah saudara, kita merayakan hari Pentakosta bukan berarti kita sedang menanti pencurahan Roh Kudus. Tidak saudara-saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Karena itu adalah janji Bapa. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tidak akan dibiarkan yatim piatu. Kamu akan menerima janji Bapa itu. Janji Bapa itu yaitu Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Oleh sebab itu jangan pergi kemana-mana. Tetaplah menunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada hari yang ke-10 itu, maka Roh Kudus dicurahkan. Itu yang disebut dengan hari Pentakosta. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, apakah saudara orang yang percaya kepada Yesus? Saya akan percaya, saudara akan berkata, yes, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara saya dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat pengalaman Pentakosta di dalam kitab Kisah Para Rasul yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, kita akan melihat tiga hal peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita akan belajar bersama-sama peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya melalui pengalaman Pentakosta yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita langsung ya Bapak Ibu, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-13. Begini kata firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Setelah ini berkati Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa pada waktu Petrus dan Yohanes mengikuti sidang pengadilan di Mahkamah Agama, kemudian orang-orang yang menyidang Petrus dan Yohanes heran. Mereka heran kenapa? Karena mereka kenal bahwa Petrus dan Yohanes bukanlah orang terpelajar. Tetapi ketika mereka mulai menyampaikan argumen mereka kepada pemimpin sidang pada waktu itu, mereka bisa berkata-kata dengan luar biasa.
Sehingga membuat para pemimpin sidang pada waktu itu terheran-heran dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, coba kita melihat sedikit tentang kehidupan Petrus. Siapakah Petrus? Kita semua sudah tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus yang berprofesi sebagai penjala ikan. Nah, pada waktu Yesus memanggil Petrus untuk menjadi murid Yesus, Petrus terkenal adalah orang yang sangat ceplas-ceplos ngomongnya. Ya kan? Nah, kemudian Petrus terkenal orang yang sangat berani pada waktu itu, atau sangat berani dan sangat dekat dan sangat membela Yesus dalam hal apapun. Nah, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ada satu titik di mana iman Petrus lemah. Yaitu pada waktu peristiwa di mana Yesus ditangkap dan mau disalibkan, kemudian ada orang-orang yang bertemu dengan Petrus pada waktu itu. Kemudian orang-orang ini bertanya kepada Petrus, "Kamu juga adalah pengikut Yesus?" Nah, tetapi Petrus berkata, "Tidak, saya tidak mengenal dia." Nah, artinya bahwa Petrus menyangkal Yesus. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah pernah berkata kepada Petrus, "Kamu akan menyangkal saya. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal saya." Dan itu akhirnya terjadi, saudara-saudara. Nah, dengan peristiwa itu kita tahu bersama bahwa kehidupan Petrus, imannya itu dihantui oleh ketakutan. Kemudian Petrus juga menjadi orang yang pada waktu itu mengalami tekanan-tekanan hidup di dalam hidupnya. Sampai imannya pun terpelosok seperti itu. Nah, so yang dikasih Tuhan, tetapi pada pengalaman Pentakosta, di mana pengalaman Roh Kudus dicurahkan, Petrus mengalami perubahan hidup, saudara-saudara. Petrus mengalami perubahan hidup. Perubahannya di mana? Kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan seterusnya, di situ Petrus punya keberanian untuk berkhotbah. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Dan kita sudah baca tadi dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, ketika juga dia berhadapan dengan persidangan pada waktu itu, dia juga diberikan keberanian. Nah, soalnya diberkati Tuhan, kita melihat bahwa kehidupan Petrus mengalami perubahan hidup. Dari seorang pengecut menjadi seorang yang sangat radikal di dalam mengikuti Yesus. Dari seorang yang menyangkal Yesus, kemudian dia pelan-pelan hidupnya diubahkan. Dan dia menjadi rasul yang memberitakan firman. Dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, poin pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi pribadi-pribadi kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mampu diubahkan oleh Roh Kudus. Seperti Petrus yang seorang pengecut, dia diubahkan ketika dia mengalami pengalaman Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan dan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kehidupan Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Menjadi seorang pengikut yang setia, memberitakan Injil, kabar baik kepada banyak orang. Nah, ini berkati Tuhan. Kalau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau akan mengalami perubahan-perubahan hidup yang luar biasa dalam hidup saudara. Kalau selama ini engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa berubah, saya katakan tidak, saudara-saudara. Saudara bisa berubah. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara sangat luar biasa. Asalkan kita mau memberikan hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan saudara.
Roh Kudus bisa mentransformasi kehidupan saudara. Kehidupan dari yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang jauh dari Tuhan menjadi kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Seperti Petrus. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, selain Petrus, kalau kita membaca kisah para rasul, saya boleh katakan Paulus juga kehidupannya diubahkan oleh Roh Kudus. Diubahkan oleh Roh Kudus. Paulus yang dulu bernama Saulus adalah seorang penjahat. Bahkan dia adalah salah satu yang mengizinkan atau merekomendasikan bahwa Stefanus dirajam dengan batu. Kemudian dirajam sampai mati. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Sehingga Saulus bertobat. Terima Yesus. Kehidupannya diubahkan. Dari seorang yang menentang Yesus. Seorang yang tidak suka dengan Kristus. Menjadi seorang penginjil yang luar biasa, saudara. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, saya yang dikasih Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, saudara yang dikasih Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang kedua adalah memberikan keberanian kepada kita. Nah, firman Tuhan katakan ketika mereka sedang berdoa, berkumpul, kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani memberitakan firman. Berani memberitakan Injil. Nah, saya teringat kata Paulus kepada Timotius, dia katakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian yang membangkitkan kuasa kasih. Nah, saya dikasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang kedua adalah memberikan keberanian. Kalau yang pertama adalah mengubahkan kehidupan seseorang, yang kedua adalah memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus. Jadi kita harus berani menjalani kehidupan ini. Kita harus berani menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kita harus berani berhadapan dengan masalah-masalah yang datang kepada kita. Kita harus berani untuk ikut Tuhan. Kita harus berani untuk memberitakan firman, kabar baik kepada orang lain. Saudara, itu harus kita lakukan karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara tidak harus takut. Saudara tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Karena ada roh keberanian, Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Mari kita bangkit. Tidak usah takut. Kalau saudara punya impian atau punya visi untuk memulai sebuah usaha yang baru, ayo lakukan. Tidak usah takut. Karena ada Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita. Lakukan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, apa itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan ayat 46. Nah, begini kata firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, ini yang terjadi pada jemaat mula-mula ya. Mereka berkumpul dan berdoa. Kemudian ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi selalu ada persekutuan orang jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang ketiga adalah Roh itu memberikan semangat untuk terus mencari Tuhan. Wow. Ketika hari Pentakosta terjadi, kemudian jemaat mula-mula ini menerima pencurahan Roh Kudus dan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka, maka jemaat mula-mula ini punya semangat untuk berdoa, untuk berkumpul, beribadah, mencari Tuhan. Jadi saya diberkati Tuhan, walaupun kita saat ini berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk datang bersekutu mencari Tuhan. Kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara, kalau saudara mengatakan bahwa ada Roh Kudus dalam diri saudara, saudara harus penuh semangat untuk terus datang kepada Tuhan. Jangan kendor. Ada sukacita untuk mencari Tuhan. Ada damai sejahtera dalam hidup saudara untuk datang menyembah Tuhan. Saudara punya waktu pribadi dengan Allah. Datang bersekutu dengan Dia. Kenapa? Karena itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Jemaat mula-mula mereka bersekutu setiap hari, berdoa, mereka memuji Allah. Dan firman Tuhan katakan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena mereka punya kerinduan, bukan cuma sekedar kerinduan, tapi semangat yang menyala-nyala untuk bertemu dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah. Mau mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya dikasih Tuhan, jangan biarkan keadaan ini membuat kita kendor mencari Tuhan. Jangan biarkan keadaan ini membuat kita itu tidak ada semangat, gairah untuk datang mencari Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Yang kedua, Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan semangat setiap hari untuk mencari Tuhan. Tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Mencari Tuhan harus dengan semangat, harus dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biar mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terus mencari Tuhan. Dan memuliakan Allah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan daripada sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai dan sukacita yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tetap berdoa, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari Raja Mulia
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri